اللهم صل وسلم وزد وبارك وانعم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحابته وذريته ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. اما بعد. Bapak Ibu, saudara sekalian, jamaah salat Isya, salat tarawih yang dimuliakan Allah. Di hari ke-15 ini, seandainya kita tidak puasa dan kita sembunyikan, kira-kira ada orang yang tahu enggak? Misalnya lewat terminal lama, itu kan siang-siang biasanya bau masakan, bau sate, bau apa macam-macam. Mampir masuk ke dalam, keluar bersihkan, lalu pulang ke rumah tetap mengatakan inni shaim, saya puasa. Kira-kira orang rumah percaya enggak? Percaya. Ketemu teman pura-pura lemas, inni shaim, saya sedang puasa. Pasti semuanya percaya. Karenanya panggilan puasa itu panggilannya iman. Ya ayyuhalladzina amanu man shoma ramadhana imanan man qama ramadhana imanan. Dan iman itu terdiri dari 3 unsur. Tasdiqun bil qalbi, jujur dari hati, jujur. Iqrarun bil lisan, mengikrarkan dengan lisan, ucapkan dengan lisan kita bahwa kita beriman. Wa amalun bil jawarih, dan kita mengerjakannya dengan fisik kita, dengan tubuh kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang 3 ini, yang 2 khusus untuk umat Nabi Muhammad masih bisa berpura-pura. Yang 2 khusus untuk umat Nabi Muhammad masih bisa berpura-pura. Seandainya seseorang berkata dalam keadaan terancam, dalam keadaan ditindas, dalam keadaan dipaksa, dia berkata yang tidak sesuai dengan hatinya, itu dibolehkan. Riwayatnya adalah Ammar bin Yasir, ketika di hadapannya bapak dan ibunya disiksa, dia mengatakan apa? Dia mengatakan dia tidak beriman kepada Allah. Lalu kejadian itu dilaporkan kepada Rasulullah. Maka kemudian para sahabat merasa Ammar telah berbohong. Dilaporkan kepada Rasulullah. Apa yang terjadi? Turun ayat, illa man ukriha qalbuhu, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Orang yang dalam keadaan terpaksa itu tidak masalah. Yang jelas hatinya tetap mantap dengan keimanan. Maka yang terberat ketika kita harus tasdiqun bil qalb, jujur dari dalam hati. Kita jujur benar-benar dari dalam hati. Jamaah yang dimuliakan Allah, umat-umat sebelum Nabi Muhammad itu tidak ada keringanan dalam hal ini. Mereka ketika berhadapan dengan siapapun yang mengancamnya, mereka tidak boleh pura-pura. Ketika salah satu di antara 7 ashabul kahfi itu ingin membeli sesuatu keluar, yang lainnya itu memberikan nasihat, hati-hati, hati-hati. Kalau keluar pilihannya 2. Innahum iyadharu alaikum, kalau kita ini ketahuan, kalau ketahuan oleh mereka, yarjumukum, pasti dirajam, dibunuh dengan siksaan yang sangat menyakitkan. Atau yang kedua, kalau tidak mau dirajam, yu'idukum fi millatihim, dikembalikan ke agama sebelumnya. Tetapi umat Nabi Muhammad terbukti melalui kisah Ammar bin Yasir, ketika benar-benar dalam keadaan terpaksa, memang ancamannya nyawa, ancamannya memang nyawa, maka dibolehkan berpura-pura. Tetapi ingat, di dalam hatinya tetap beriman kepada Allah. Maka yang sulit itu adalah tasdik. Kita ini jujur. Kita benar tidak jujur ketika kita sholat qiyamul lail, kita ingin dosa kita diampuni. Apa buktinya? Kita menyesali semua dosa itu. Kita berkomitmen tidak mau mengulangi lagi.
kita bertekad kita akan menjauhi, itu baru bisa dikatakan sebagai orang yang jujur. Maka sulit kejujuran itu sehingga majunya sebuah bangsa, majunya sebuah komunitas, bagusnya sebuah kelompok, sebuah keluarga ditentukan oleh kejujuran. Ramadan mendidik kita menjadi pribadi-pribadi yang jujur. Tidak ada yang tahu, pura-pura kita, tidak ada yang tahu. Makanya ketika Allah memberikan pahala, apa Allah menyebutkan rinciannya? Innahu yada, sesungguhnya orang itu yada ta'amah, orang itu meninggalkan makanannya, wa syahwatah, syahwatnya dia tinggalkan. Untuk siapa? Li ajli, untukku. Jadi kita ini memang tidak pura-pura, memang karena beriman kepada Allah. Makanya bapak-bapak ini biasanya kalau pegang HP, pegang handphone, antara di depan istri dan di belakang istri perasaannya sama, berarti jujur. Tapi kalau sudah berdekatan dengan istrinya kemudian ada perasaan takut, berarti ada sesuatu yang disembunyikan. Orang jujur itu tidak perlu takut. Apa yang perlu ditakutkan dari orang-orang yang jujur? Makanya ketika Abu Bakar As-Siddiq itu dilantik menjadi khalifah, beliau mengatakan as-sidqu amanah. Kejujuran itu amanah. Dan yang terberat dari amanah adalah ketika nanti ditanya di hadapan Allah. Kalau di hadapan manusia, data bisa dirubah, CCTV kan bisa diakali, tanda tangan juga bisa diakali. Tapi yang berat adalah as-sidqu amanah, nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Maka belajar betul-betul kita. Madrasah Ramadan ini mendidik kita kejujuran. Untuk apa kita lapar seharian kalau bukan karena Allah? Untuk apa kita sholat sampai hampir jam 8:30? Bahkan mungkin nanti nambah lagi kalau bukan karena Allah. Maka ketika ada seorang Arabi, ada seorang Arab Badui, itu datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin ikut hijrah, saya ingin berjuang denganmu ya Rasulullah. Orang ini ikut bersama Rasulullah, jujur, ikhlas, tulus dari hatinya. Tiba-tiba perang, ketika perang dibagikan ghanimah. Ketika dibagikan ghanimah dia berkata, ya Rasulullah, ma hadza? Ya Rasulullah, apa ini? Apa yang dia katakan? Ma ala hadza attabi'u. Ya Rasulullah, saya ikut perang bukan untuk ini. Saya ikut perang agar ada panah yang menancap ke leherku di sini. Apa yang terjadi setelahnya? Rasulullah mengatakan intasdukillah yasdukka. Kalau kamu jujur pasti Allah kabulkan. Kalau kita jujur dengan niat kita pasti Allah kabulkan, selama niat itu baik. Maka kemudian perang beberapa saat setelahnya, orang ini persis ada panah yang menancap di lehernya, mati dalam keadaan syahid, disolatkan oleh Rasulullah, dikafani dengan jubah Rasulullah. Kenapa bisa begitu? Karena dia jujur dari dalam hatinya, ingin ikut berjuang bersama Rasulullah, ingin mati dalam keadaan syahid, bukan karena yang lainnya. Maka mudah-mudahan kita semua yang hadir malam ini dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang jujur, dan keluarga kita, anak keturunan kita semuanya menjadi pribadi-pribadi yang jujur. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa